Assalamualaikum Binda, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ya, perkenalkan saya Muhammad Alek Afaza, CGPN kelas 9 dari SMA Negeri Sukabumi. Hari ini saya akan mewawancari Ibu mengenai dilema etika dan rujukan moral. Tentunya Binda sudah paham betul dilema etika dan rujukan moral ini. Tapi bagaimana Binda selama ini mengidentifikasi dua hal itu? Ya, dilema etika itu ya kalau kita harus memutuskan sesuatu yang dua-duanya baik gitu ya, ada dua-duanya baik tapi dua-duanya ada tidak baiknya juga gitu. Artinya kita ada di persimpangan jalan nih, kita bingung nih mau milih A atau milih B. Dua-duanya baik semua sih, tapi kan tentu kita harus menentukan salah satu dari itu. Rujukan moral tentu yang ini baik, ini tidak baik, ya tentu ini lebih mudah lah, kita pilih yang baik. Walaupun kadang-kadang ya dengan pertimbangan tertentu kita harus yang tidak baik juga kita ambil. Binda pernah mengalami dua-duanya itu? Pernah ya. Kalau dilema etika ya, oke. Kalau dilema etika ya misalnya ketika kita harus memutuskan tentang apa ya, misalnya sepatu itu ya, sepatu. Yang sepatu di sini itu ya. Jadi Bu Cici selaku wakasek kesiswaan itu kan pengennya atau membuat kebijakan sepatu siswa SMA Asas Kudung itu harus hitam semua. Sementara saya berpikirnya kenapa sih harus hitam semua? Masalahnya anak-anak coba pada beli gitu. Apa sih jeleknya ada putihnya gitu toh. Gitu toh. Tetapi saya mikirnya begini, saya sebagai kepala sekolah kan tidak bisa kemudian langsung mengkat Bu Cici gitu ya. Bu Cici kenapa sih nggak dibuat? Saya harus menghargai Bu Cici lah selaku kesiswaan. Ibaratnya saya menempatkan diri, katakan saya ketua umumnya, ketua bagian kesiswaan, presiden bagian kesiswaan ada Bu Cici. Maka saya harus memberikan kebebasan juga kepada Bu Cici untuk mengambil kebijakan-kebijakan gitu ya. Saya di sini ada pertimbangan nih, kalau saya membela Bu Cici gitu ya, maka saya akan menyulitkan anak-anak gitu ya. Kalau saya membela anak-anak, saya akan ya katakan melemahkan Bu Cici gitu kan. Tapi dua-duanya menurut saya ya ada baiknya semua begitu kan ya. Akhirnya saya berpikirnya yang seperti ini kemudian saya berpikir bahwa ya dua-duanya baik ya. Kalau seperti itu akhirnya saya berpikirnya ketika kita kan yang kebijakannya Bu Cici, toh itu tidak memberikan madorot yang banyak kepada anak-anak kan itu ya. Artinya tetap kita bisa langsungkan gitu kan. Dan itu menurut saya sebagai pembelajaran untuk anak-anak untuk belajar patuh pada aturan, tanpa bertanya kenapa sih, itu juga nggak masalah sih gitu ya. Itu yang ingin saya tegakkan sih dan anak. Sementara kepada anak-anak, misalnya kita kok tidak membela anak-anak, kita ambil jalan keluar. Ada solusi bahwa saat itu kebijakan tidak langsung diterapkan, tapi kita berikan waktu, ya waktu tertentu untuk ya paling tidak kalau mereka baru beli sepatu itu biar mereka merasakan sepatunya yang ada putihnya itu dulu gitu lah selama 1 semester gitu. Tapi ketika begitu 1 semester ya kita tegakkan aturan, tapi juga tidak memberatkan anak-anak harus beli, enggak. Kita buat jalan tengah lah, di pilok lah atau di stabilo, di stiker ya, di plaster lah itu ya itu. Itu 2 hal itu yang membingungkan, tapi kemudian kita pilih yang paling banyak manfaatnya lah daripada mudaratnya. Kemudian dalam menghadapi hal seperti itu bagaimana Ibu menjalankan keputusannya? Jadi kalau pertimbangan itu kalau untuk hal-hal yang mungkin saya bisa menyelesaikan sendiri dengan menimbang baik buruknya dan kemudian saya mantap dengan pilihan saya putuskan sendiri. Artinya seperti tadi ya, seperti tadi saya tidak perlu kemudian minta arahan dari yang lain, atau ketika saya ngobrol dengan yang lain juga ada yang artinya ya kenapa sih itu ya, artinya mendukung pendapat saya, tapi saya pikir demi kemanfaatan kedepannya maka saya harus ikut Bu Cici begitu ya. Itu. Tetapi ada kalanya kita di sebuah persimpangan di mana kita harus meminta
pendapat orang lain. Nah, yang seperti itu maka kita melibatkan tim manajemen, para wakil ya, untuk kita meminta pertimbangan karena memang sudut pandang kita terbatas. Berarti itu langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh ya Bu ya, kalau ada persimpangan jalannya sama-sama benar seperti itu. Terus apakah itu efektif Bu untuk menyelesaikan masalah? Saya melihatnya efektif, paling tidak begini, paling tidak kita ada pandangan lain lah, ada sudut pandang lain sehingga wawasan kita menjadi lebih luas ya, dan harapannya ketika saya memutuskan persoalan itu paling tidak kita mantapnya ada banyak dukungan gitu loh dari teman-teman ya, jadi kita nggak sendiri ya. Tentu yang namanya keputusan ada pro kontra ya, artinya ketika ada banyak yang kontra misalnya kita bisa sampaikan kenapa sih kita memilih itu gitu ya. Tetapi kemudian ketika kita sudah florkan kepada teman-teman ternyata masih ada masukan yang lebih baik, tentu kita pertimbangkan lagi. Selain dari teman-teman yang yang kontra seperti itu, apakah ada tantangan lain di dalam melaksanakan ini keputusan yang disepakati? Ada sih ya. Misalnya kalau kepada anak-anak juga ya, anak-anak ya. Misalnya ketika kita memutuskan formasi U, itu banyak anak tidak ini, banyak anak tidak setuju. Iya, tapi saya berpikirnya begini, kadang-kadang begini, tim manajemen juga menyampaikan kenapa sih harus begitu dan tidak setuju dengan saya. Kadang-kadang saya bersikukuh dengan pendapat saya karena saya membaca, karena saya melakukan itu berdasarkan ilmu, kemudian berdasarkan pengalaman gitu ya. Ketika ada kontra, misalnya anak-anak nggak setuju, saya pikir ini adalah bagian dari pembiasaan saja. Artinya begini, tidak sukanya anak-anak atau badan guru itu kan karena dalam tanda kutip mereka nggak mau ribet, nggak mau capek, belum terbiasa, tidak nyaman dan sebagainya, hal baru gitu. Kalau itu kita langsung okekan, maka kapan mereka akan punya pengalaman yang baru, karakter yang baru, itu kapan gitu loh. Akhirnya kadang-kadang wah kontranya luar biasa, kita tetap jalan aja karena saya melihat ada kemanfaatan setelah itu. Jadi butuh waktu saja sih menurut saya. Itu tantangan yang lain. Berikutnya dalam menghadapi masalah itu Bu Indah langsung memutuskan atau langsung mengajak teman-teman lain berdiskusi atau punya waktu khusus Bu untuk menyikapi hal itu? Iya, tadi yang saya sampaikan ya, untuk kasus-kasus yang cukup menguras pemikiran dan energi biasanya saya minta pertimbangan ya. Saya berkenaan sama tim manajemen nomor satu, yang kedua pada Bapak Ibu guru senior yang terkait ya, atau yang punya pengalaman, pernah mempunyai pengalaman yang sama di masa lalu itu. Saya pikir memang kita harus banyak ngobrol dengan banyak orang supaya wawasan kita luas, sehingga kita punya sudut pandang yang berbeda dan semakin banyak sudut pandang kan pertimbangan kita akan semakin jernih menurut saya seperti itu. Tidak terburu-buru ya Bu ya? Tidak terburu-buru, betul. Selanjutnya Bu, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu kira-kira ada nggak? Ada. Seorang atau siapa? Jadi itu dengan tim manajemen satu, kemudian dengan Bapak Ibu guru senior, kemudian kita juga punya teman-teman kepala sekolah, kita MKKS, kita minta pertimbangan, kemudian kita punya atasan yang kita bisa konsultasi ya itu. Kemudian kita punya teman-teman yang mungkin barangkali ada pengalaman yang sama, kita bisa tanya gitu ya. Jadi saya pikirnya, saya senangnya saya tidak sendirian gitu. Bersama-sama. Iya, bisa bersama kita bisa mantap. Last question Bu, pertanyaan terakhir. Iya. Dari sekian permasalahan yang pernah Ibu alami dan ada penyelesaian keputusan gitu mungkin. Kira-kira refleksi apa atau pembelajaran apa yang bisa Ibu dapatkan dari hal tersebut? Yang pertama bahwa seorang pemimpin itu ya dia tidak berdiri sendiri untuk egonya, tetapi dia memimpin sekelompok manusia yang di situ kita juga harus mempertimbangkan banyak hal. Maka dari itu kita harus minta pertimbangan pada teman-teman yang
kita pahami mereka bisa menjadi representasi dari perwakilan teman-teman gitu ya. Jadi jangan pernah memutuskan sesuatu, apalagi hal-hal yang krusial itu sendirian ya, karena memang sudut pandang kita terbatas ya. Oke. Yang kedua, untuk yang mungkin sangat dilematis begitu ya, yang udah akhirnya kita harus kembali pada Allah, kita harus libatkan Allah dalam setiap pengambilan keputusan kita gitu. Bahkan kadang-kadang gitu, pernah saya mengambil sebuah keputusan ternyata itu memunculkan masalah baru. Tapi ketika kita sudah melibatkan Allah, kita pikirnya ya Allah, mudah-mudahan ada hikmahnya di balik ini gitu. Jadi mantapnya kita kan seperti itu gitu ya. Jadi kita jangan pernah sombong lah dengan diri kita sendiri, karena kita nggak tahu semua sih apa efek dari keputusan kita. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bu Indah atas waktunya. Semoga apa yang Bu Indah sampaikan ini menjadikan wawasan bagi saya pribadi untuk pengambilan keputusan ketika ada permasalahan gitu. Okay. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.